Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hari Junrio, dosen tetap pada Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Tempo di Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perilaku konsumen. Dalam proses pengajaran, mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode delivery, penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan hybrid learning, yaitu penggabungan antara perkuliahan tatap muka di kelas dengan praktikum, yang terdiri dari praktikum lapangan dan praktikum industri dengan mitra industri Politeknik Tempo, dan perkuliahan daring menggunakan Learning Management System. Selanjutnya, melalui metode interaction, selama perkuliahan, mahasiswa diarahkan dan difasilitasi untuk berdiskusi serta tanya jawab aktif seputar perilaku konsumen, seperti proses psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi cara konsumen atau kelompok konsumen dalam mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, serta mengambil keputusan pembelian dan penggunaan barang, jasa, atau ide. Yang terakhir, metode asesmen dilakukan dengan memberikan penilaian objektif kepada mahasiswa atas keaktifan selama mengikuti proses perkuliahan, dengan komponen penilaian yang merujuk pada kontrak perkuliahan. Adapun komponen penilaian tersebut dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama, 40% penilaian teori, dan yang kedua, 60% penilaian praktik. Setiap komponen utama dibagi lagi menjadi subkomponen penilaian. Penilaian teori terdiri dari 10% aktivitas, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Sedangkan penilaian praktik terdiri dari 10% aktivitas praktikum, 35% tugas praktikum, 25% UTS praktikum, dan 30% UAS praktikum. Mata kuliah perilaku konsumen merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dan dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Buku referensi utama yang digunakan adalah yang pertama, Consumer Behavior edisi 12 karangan Schiffman dan Wiesenbild. Yang kedua, Consumer Behavior edisi 7 karangan Hoyer, McInnes, dan Peters. Dan yang terakhir, Consumer Behavior Buying, Having, and Being edisi 13 karangan Solomon. Materi referensi pendukung yang digunakan adalah book chapter yang ditulis oleh saya sendiri sebagai dosen pengampu dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Nasional Bereputasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep perilaku konsumen. Yang kedua, mahasiswa mampu mengikuti dan melakukan proses pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan merancang strategi perilaku konsumen yang efektif serta mengadaptasikannya dengan kondisi saat ini, yaitu era revolusi industri 5.0 dan era society 5.0. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengembangkan strategi perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan terkait perilaku konsumen. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam memahami perkembangan kasus-kasus terkait perilaku konsumen. CPMK yang terakhir, yang keenam, mahasiswa dapat merumuskan dan mengimplementasikan strategi perilaku konsumen yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sejalan dengan CPMK tersebut, saya selaku dosen pengampu telah membagi CPMK tersebut ke dalam sub-sub CPMK yang didistribusikan ke dalam 14 pertemuan. Seluruh capaian pembelajaran ini telah tercantum dalam RPS yang telah disusun dan didokumentasikan ke dalam sistem serta telah disetujui oleh Ketua Program Studi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan pertama dengan tema Proses Keputusan Pembelian Konsumen. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Oke, kita akan masuk ke dalam materi hari ini tentang pengantar perilaku konsumen. Topiknya adalah proses keputusan pembelian. Oke, kalian sudah siap untuk masuk ke materi hari ini? Siap ya? Oke, seperti sudah kalian pelajari di pertemuan atau di semester sebelumnya, definisi marketing adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan value kepada konsumen. Oke, nah dari komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen itu, perusahaan berharap konsumen untuk apa? Ada yang tahu? Untuk membeli produknya, tepat sekali. Nah, produk yang dibeli tersebut kemudian akan menjadi pencapaian target bagi perusahaan. Oke, nah kemudian kita masuk ke dalam perilaku konsumen atau consumer behavior. Secara definisi, consumer behavior adalah ilmu yang mempelajari tentang pilihan-pilihan konsumen. Pilihan-pilihan konsumen tersebut terjadi ketika dalam proses pencarian informasi atau mengevaluasi informasi yang ada, kemudian pada tahap pembelian dan penggunaan produk, dan kemudian akan dilihat apakah produk tersebut bisa memuaskan kebutuhan konsumen. Oke, jadi siapa yang bisa mengulangi apa tujuan dari kita mempelajari consumer behavior atau perilaku konsumen? Siapa yang bisa? Consumer behavior adalah ilmu yang mempelajari pilihan-pilihan konsumen dalam... Ayo angkat tangan, nggak boleh jawabnya ramean, harus berani untuk menyampaikan pendapat. Siapa yang berani? Yang di belakang? Ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya. Kita di semester ini di mata kuliah perilaku konsumen ini akan mempelajari bagaimana konsumen itu mencari informasi tentang sebuah produk, kemudian mengevaluasi informasi dari produk tersebut, kemudian melakukan pembelian, dan kita akan lihat apakah konsumen merasa puas atau tidak dengan produk tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan consumer behavior tadi kan memang untuk memuaskan kebutuhan konsumen ya, tapi dari definisi marketing yang udah kita bahas sebelumnya, bahwa komunikasi value yang dilakukan oleh perusahaan itu bertujuan untuk menciptakan pembelian, benar bukan? Ya, nah tujuan consumer behavior atau perilaku konsumen adalah meningkatkan probabilitas konsumen untuk membeli atau bertransaksi. Oke. Proses pembelian atau transaksi tersebut bisa berbentuk purchase intention, niat untuk membeli, atau purchase decision, keputusan pembelian, dan repurchase decision, keputusan untuk membeli kembali. Oke, nanti ini akan kita bahas dalam buying process yang dilakukan oleh konsumen. Buying prosesnya ada seperti ini, bisa kalian lihat. Kita mulai dari bawah. Jadi tadi seperti sudah kita bahas bahwa konsumen akan membutuhkan pencarian informasi. Nah, tahap yang pertama dari buying process adalah customer needs atau needs recognition. Apa kebutuhan konsumen tersebut? Oke, kemudian konsumen akan melakukan pencarian informasi, kemudian melakukan evaluasi dari alternatif informasi yang telah didapatkan tadi pada tahap 2 ini. Kemudian konsumen akan memiliki purchase intention atau niat beli. Oke, nah apakah niat beli ini akan bisa langsung menghasilkan keputusan pembelian? Tidak. Bisa kita lihat di proses ini, ada dua hal yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, attitude of others atau sikap dari orang lain yang berada di sekitar konsumen tersebut, dan unanticipated situational factors atau dalam bahasa sederhananya adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian baru terjadi purchase decision, dan kemudian ada post purchase decision yang bisa berupa repurchase decision yang udah kita bahas tadi. Nah, sebagai contoh, misalnya apa ya? Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak sebelum saya jelaskan? Oke, kalau nggak ada, saya berikan contoh ya. Customer needs. Apa biasanya yang paling gampang mahasiswa?
lapar. Mahasiswa ingin makan siang misalnya pada saat jam istirahat. Kemudian mahasiswa tersebut yang di depan namanya siapa? Janet ya. Oke, Janet misalnya merasa lapar. Berarti itu adalah needs ya dari Janet, ya kan? Nah, Janet nanti akan mencari informasi. Saya pengen makan apa hari ini, ya kan? Apa yang tersedia di kantin atau apa yang tersedia di kafe-kafe di sekitar kampus, ya kan? Nah, misalnya pilihannya ada ayam penyet, ada bakso, sama ada mie ayam. Kita persempit pilihannya jadi 3 ini ya. Mie ayam, bakso, sama ayam penyet. Kemudian ini juga termasuk evaluasi alternatif. Nah, Janet tadi akan mengevaluasi ketiga pilihan ini. Ada ayam penyet, mie ayam, sama bakso. Kalau makan bakso murah tapi agak jauh lokasinya. Kalau makan mie ayam lokasinya dekat tapi agak mahal. Oke. Kemudian kalau ayam penyet kira-kira alasannya apa? Lebih jauh dan mahal. Oke, berarti ada 3 alternatif, ada 3 pilihan yang sudah dievaluasi. Oke, nah dari evaluasi alternatif ini mana Janet yang paling berminat, yang paling mudah buat Janet? Apakah mie ayam, bakso, atau ayam penyet? Berdasarkan evaluasi tadi misalnya mie ayam jauh dan murah. Tapi kalau bakso dekat dan mahal. Kalau ayam penyet jauh dan mahal juga. Nah, Janet maunya apa? Misalnya Janet sudah memutuskan purchase intention-nya bakso aja karena dekat walaupun agak mahal sedikit karena buru-buru. Nanti mau kuliah setelah jam istirahat. Oke. Nah, kemudian Janet sudah memutuskan purchase intention-nya, niat untuk membelinya, tadi mau makan bakso. Tapi tiba-tiba ketika mau jalan ke tukang bakso, ke abang baksonya, ada teman lain yang ngajak untuk makan siang bareng. Apakah hal itu bisa mempengaruhi decision atau keputusan dari Janet? Bisa, kalau dia terpengaruh sama temannya, ya mungkin ngajaknya makan mie ayam atau makan ayam penyet. Atau mungkin pilihan yang lainnya yang belum dievaluasi oleh Janet tadi. Dekat tapi agak mahal ya. Nah, dekat tapi agak mahal. Tapi ternyata ketika mau jalan ke tempat bakso tadi, ternyata jalannya tutup. Misalnya ada perbaikan jalan atau yang lainnya. Apakah hal itu bisa menggagalkan niat Janet untuk makan bakso? Bisa, karena tadi dia buru-buru kan. Nah, maka kedua hal ini, sikap orang lain dan faktor eksternal tidak bisa dikendalikan, itu bisa mempengaruhi minat beli daripada konsumen. Nah, nanti tergantung keputusannya tergantung nanti pilihan Janet, apakah dia mau jalan memutar untuk menuju tukang bakso atau dia mau mengganti pilihan yang lain. Nah, kalau misalnya Janet tadi diajak temannya tadi untuk makan nasi padang misalnya, Janet nggak mau karena dia masih tetap pengen makan bakso. Berarti yang menjadi hambatan sekarang adalah faktor eksternal ini kan, bahwa jalannya ternyata sedang diperbaiki, jadi Janet harus agak memutar jalannya. Karena dia memang udah kepengen makan bakso juga, akhirnya Janet nggak apa-apa, aku akan muter jalannya. Oke, nah akhirnya jalannya muter, Janet sampai di tempat bakso, akhirnya dia makan bakso. Nah, di situ terjadi keputusan pembelian. Oke, nah setelah terjadi keputusan pembelian, kalau Janet merasa suka baksonya, pelayanannya juga ramah, tempatnya juga enak, kemudian baksonya memang rasanya enak, maka Janet bakal merasa puas. Kemungkinan besar Janet akan melakukan post-purchase decision untuk makan lagi ke sana, ya kan? Tapi kalau ternyata ketika makan bakso di sana Janet tidak suka, misalnya rasanya kurang enak, pelayanannya juga kurang ramah, terus ternyata harganya lebih mahal dari yang diperkirakan, misalnya satu porsinya 40.000 misalnya. Nah, mungkin nggak Janet untuk bisa kembali lagi ke sana? Kemungkinannya kecil ya. Oke, nah jadi inilah buying proses yang harus dilalui oleh sebuah konsumen sebelum melakukan pembelian. Nah, kotak-kotak yang berwarna ungu ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan terhadap seorang konsumen yang sedang melakukan proses pembelian. IMC ini maksudnya adalah Integrated Marketing Communications. Jadi pada proses ini, pada pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan purchase intention,
perusahaan itu bisa mempengaruhi konsumen melalui integrated marketing communication. Nah, sedangkan pada saat purchase decision, perusahaan itu bisa mempengaruhi konsumen melalui service excellence atau pelayanan prima. Oke, nah selanjutnya di sini adalah beberapa faktor, ada 14 faktor yang bisa mempercepat atau memperlambat purchase decision dari seorang konsumen, mulai dari motivasi, personality, hingga budaya dan lintas budaya. Oke, nah nanti chapter ini influencing factors ini 14 ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, nah di sini kalian lihat kotak berwarna kuning, ada market research di situ. Nah, untuk bisa mengetahui faktor apa yang misalkan yang mempengaruhi motivasi seorang konsumen, perusahaan akan melakukan market research. Gitu. Jadi hubungannya seperti itu. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang kurang paham sama materinya? Kalau nggak ada, kita lanjut materinya ya. Oke, nah ini penjelasan lebih detail dari buying process yang ini. Oke, nah jadi sudah saya jelaskan bahwa di empat tahapan yang pertama ini, customer needs, information search, evaluation of alternatives, sama purchase intention, perusahaan bisa mempengaruhi konsumen melalui integrated marketing communication. Nah, berarti perusahaan harus menyediakan informasi tentang produk tersebut, tentang produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, pada saat needs recognition, perusahaan bisa memunculkan masalah pada konsumen. Kalau tadi contoh kita Janet merasa lapar dan ingin makan siang, berarti masalahnya muncul dari konsumen atau perusahaan? Dari konsumen kan? Nah, bagaimana jika kita sebagai perusahaan ingin memunculkan masalah kepada konsumen supaya konsumen tersebut tertarik membeli produk kita? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalkan di rumah banyak nyamuk. Nah, kita sebagai perusahaan yang memproduksi obat anti nyamuk. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Berarti perusahaan nanti akan melalui integrated marketing communication akan memunculkan masalah pada konsumen. Misalnya, tidak bisa tidur malam hari karena banyak nyamuk, misalnya. Ya kan? Kemudian barulah disampaikan kegunaan atau fungsi produk tersebut untuk membasmi nyamuk, sehingga konsumen bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, faktor eksternal yang uncontrollable. Jadi, sikap orang lain dan faktor eksternal ini tidak bisa dikendalikan oleh konsumen sendiri. Tadi contohnya, ada teman lain yang mengajak makan nasi Padang, ya kan? Kemudian, di sini ada jalannya sedang diperbaiki sehingga konsumen tidak bisa lewat. Oke, nah ketika sudah masuk ke purchase decision dan post purchase decision, di sini tadi sudah dijelaskan service excellence atau pelayanan prima. Berarti perusahaan bisa memberikan pelayanan prima, pelayanan yang baik kepada konsumen. Oke, nah ini adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian di kolom yang terakhir, bagaimana perusahaan melakukannya melalui integrated marketing communication dan branding. Berarti di tahapan ini perusahaan bisa melakukan kegiatan komunikasi pemasaran terpadu dan branding. Oke, di sini masih uncontrollable, faktor eksternal tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, berarti di sini sudah kita bahas tadi, kalau di purchase decision, layanan yang diberikan adalah layanan on the spot pada saat itu. Oke, kemudian kalau post purchase decision berarti layanan purna jual. Misalnya yang paling gampang purna jual adalah ketika kita beli mobil atau kendaraan, ketika ingin servis kembali, kita akan menservis di dealer mobil tersebut. Seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham sama materinya? Ya. Oke, makasih. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah consumer buying process ini bisa berhubungan dengan pihak ketiga? Kira-kira Anda bisa jawab nggak? Apakah ini bisa berhubungan dengan pihak ketiga? Ada di sini. Jadi pihak ketiga itu bisa berada di sini sebagai faktor eksternal yang di luar kontrol konsumen itu sendiri. Ya, jadi misalnya kira-kira kamu bisa kasih contoh? Kira-kira pihak ketiga itu ngapain?
Nah, kalau misalnya itu ini maksud harga yang mahal, berarti itu belum masuk ke sini. Pihak ketiga itu berarti masih berada di level pencarian informasi dan evaluasi alternatif. Jadi misalnya seorang konsumen mau beli mobil yang pengen dibeli adalah pertama misalnya Toyota Innova sama Honda Brio misalkan. Nah, dia kan mencari informasi dulu harganya berapa, terus kebutuhan dia apa. Kalau di sini konsumennya masih belum menikah misalnya, mungkin dia akan tidak masalah membeli Honda Brio karena mobilnya kecil. Tapi kalau konsumen sudah berkeluarga, mungkin dia akan memilih tadi Toyota Avanza karena lebih besar, ya kan, bisa memuat anggota keluarga. Kemudian dia akan cari harganya, kemudian akan mencari dealer terdekat, kemudian akan mencari informasi juga tentang layanan punah jual yang diberikan oleh merek mobil tersebut. Oke, nah kemudian baru konsumen tersebut melakukan evaluasi alternatif. Nah, berarti kalau misalkan tadi ditanyakan apakah pihak ketiga itu masuk sebagai pihak yang mempengaruhi buying proses, di sini juga bisa terjadi. Kalau misalkan ada mobil lain, misalnya BYD, menawarkan mobil elektrik dengan harga yang lebih murah misalnya. Kalau tiba-tiba ketika seorang konsumen yang pengen beli mobil tadi udah memutuskan Honda Brio sama Avanza ya. Nah, ketika di sini, ketika di tahapan pencarian informasi, konsumen tadi tiba-tiba melihat iklan mobil BYD, gitu. Nah, tadi kan di sini disebutkan memberikan informasi tentang produk, berarti BYD memberikan informasi atau iklan untuk produk mobilnya. Nah, konsumen tadi dari punya 2 pilihan, dia jadi punya 3 pilihan sekarang kan, gitu. Tergantung apakah memang konsumen tersebut berminat dengan mobil listrik atau tidak, seperti itu. Jadi pihak ketiga itu bisa berada di proses yang pencarian informasi dan evaluasi alternatif, atau juga bisa berada di fase setelah purchase intention berupa sikap orang lain atau faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Oke, dijawab ya pertanyaannya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, tadi kita di depan sudah membahas tentang customer value, satisfaction, dan retention. Customer value adalah perceived benefits, persepsi benefit, berarti persepsi keuntungan yang diharapkan oleh konsumen dibandingkan dengan usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan benefit tersebut. Itu adalah value dari sebuah produk atau nilai dari sebuah produk. Kemudian konsep lainnya adalah customer satisfaction, customer perception of the performance, kinerja dari sebuah produk, dan dibandingkan dengan ekspektasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang customer satisfaction. Oke, secara umum, kira-kira satisfaction itu berdasarkan definisi yang udah kita bahas ini, kalau dibuat persamaannya apa? Expectation tambah performance, ya kan? Oke, berarti satisfaction itu sama dengan akan terjadi. Sebentar, saya ganti spidolnya. Satisfaction itu akan terjadi kalau ekspektasi sesuai dengan performance. Kalau misalkan balik ya. Performance sama dengan ekspektasi. Oke, kalau misalnya performance lebih kecil dari ekspektasi, apa yang terjadi? Sebelum customer retention, kita masih bicara tentang satisfaction. Kalau satisfaction tadi kan terjadi ketika performance sama dengan ekspektasi. Kalau performance-nya, kinerja produk tersebut aslinya ternyata lebih kecil dari ekspektasi konsumen, konsumen merasa apa? Bahasa marketingnya apa? Konsumen merasa kecewa. Oke, konsumen merasa kecewa. Oke, tapi kalau misalnya performance itu lebih dari ekspektasi, puas. Oke, konsumen akan merasa puas ya. Oke, jadi kebanyakan literatur memang mengatakan bahwa satisfaction itu adalah
performance sama dengan ekspektasi. Tapi saya lebih cenderung untuk menggunakan konsep bahwa konsumen itu akan merasa puas kalau performanya lebih dari ekspektasi. Oke, kita masuk ke konsep yang ketiga, customer retention. Customer retention itu adalah long-term customer relationship. Customer retention terjadi ketika konsumen kenapa? Kita hubungkan dengan buying process yang tadi. Retention itu kira-kira terjadi di tahap yang mana? Post purchase decision, bagus sekali. Jadi berarti retention itu terjadi ketika konsumen melakukan pembelian kembali atau pembelian ulang. Oke, ini bagus sekali ya. Jadi customer retention itu terjadi ketika konsumen melakukan pembelian ulang. Ini adalah 3 konsep yang sering kita pakai dalam pembahasan perilaku konsumen nanti. Yang pertama, customer value, nilai yang didapatkan oleh konsumen atau manfaat yang didapatkan oleh konsumen ketika membeli produk kita. Kemudian customer satisfaction, kalau performance dari produk tersebut lebih besar dari ekspektasi konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian retention terjadi ketika konsumen melakukan pembelian kembali. Oke. Salah satu konsep lagi adalah yang terakhir, it is more expensive to win new customers than to retain existing ones. Kita kan tadi bicara tentang mempertahankan konsumen, kan retensi konsumen. Nah, dalam konsep marketing, untuk mendapatkan konsumer baru itu lebih mahal biayanya. Kenapa? Anda bisa jawab? Ekspektasinya berbeda-beda. Oke, itu satu. Apalagi? Karena ketika kita ingin menarik konsumen baru, berarti kita harus mengeluarkan effort lebih besar untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen, ya kan? Tadi kita kembali ke slide yang pertama, marketing adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan value kepada konsumen. Berarti kalau kita ingin menarik konsumen, kita harus mengkomunikasikan value kita kepada konsumen, kan? Nah, komunikasi value kita kepada konsumen itu salah satunya bisa dilakukan dengan iklan misalnya, atau dengan promosi penjualan. Nah, itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, gitu. Nah, konsep yang kita bahas tadi bahwa untuk mendapatkan konsumen baru itu lebih mahal biayanya dibandingkan mempertahankan konsumen yang lama. Sederhananya, ketika kita ingin mendapatkan konsumen baru, kita harus membuat iklan. Membuat iklan biayanya akan lebih mahal, kan? Dibandingkan jika kita ingin mempertahankan konsumen yang sudah lama. Konsumen yang sudah lama, kalau berdasarkan buying process tadi, kalau konsumen yang sudah lama, gimana kita cara mempertahankannya? Memberikan service excellent, pelayanan yang baik kepada pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah, pelayanan yang memuaskan kepada konsumen tersebut. Oke, saya rasa cukup materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham sama materinya? Sudah cukup ya. Kalau begitu, saya akan sampaikan tugas untuk pertemuan minggu depan. Yang pertama tugasnya adalah summary chapter 3 tentang consumer motivation. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan review and discussions dari chapter ini yang kita bahas hari ini, chapter 1. Kemudian tugasnya akan dikumpul di AdLink, di Learning Management System sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, kemudian informasi tambahan bahwa nanti di pertemuan 10 hingga pertemuan 15 untuk mata kuliah perilaku konsumen ini semua mahasiswa akan melakukan praktikum industri di bagian sirkulasi Tempo Intimedia. Oke, untuk informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh admin dari Prodi MPI. Oke, cukup untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini.